Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang keempat. Seperti yang telah saya jelaskan di video-video yang lalu bahwa topik serba-serbi hadapi kolektor adalah kesempatan saya untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar channel YouTube Oma Solusi Indonesia ataupun pertanyaan yang ada di email omasolusiindonesia@gmail.com. Oma Solusi Indonesianya huruf kecil semua dan tanpa spasi @gmail.com, ataupun pertanyaan yang ada di WA nomor 085100517473. Dan di topik serba-serbi hadapi kolektor episode yang keempat, saya akan menjawab adanya 3 pertanyaan yang telah masuk kepada saya. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama, dikirim oleh seorang ibu dengan sebuah pertanyaan yang intinya kalau saya summary adalah berbunyinya demikian. Ibu ini punya suami. Mereka berdua, suami istri ini mempunyai kartu kredit dan masing-masing merupakan kartu utama, bukan kartu tambahan. Jadi ibu ini punya kartu utama atas namanya pribadi dan suaminya mempunyai kartu nama atas nama pribadi. Dan tahun 2000 ini suaminya kena PHK. Efek dari kena PHK, kartu kredit suami ini diberhentikan semua, alias dimacetkan. Pertanyaan yang diberikan ibu ini kepada saya, jika suami kartu kreditnya macet, otomatis kena blacklist. Padahal kita statusnya adalah suami istri, apakah nantinya saya pun juga kena blacklist dan bagaimana nasib kartu kredit yang saya pegang saat ini. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaannya ibu. Jadi begini ibu, mungkin efek dari ibu melihat di video-video saya yang lalu bahwa saya telah menerangkan satu pasang suami istri, ketika salah satunya blacklist atau slicknya jelek, otomatis sepasang suami istri ini tidak bisa mengajukan kredit beranggunan di sebuah bank. Dikarenakan ketika satu orang ini mengajukan, entah itu istri entah itu suami, itu pasti bank akan minta KTP-nya dulu. KTP-nya mana pemohon hutang beranggunan ini. Ini omong kosong yang mau maju ibu. Ketika ibu mengajukan hutang beranggunan bersertifikat, ibu pasti dimintai KTP. Dan di KTP pasti tercantum statusnya kawin atau tidak kawin. Dan ketika statusnya kawin, ibu pasti dimintai akte kawin. Dan ketika dimintai akte kawin, otomatis juga dimintai KTP pasangan sesuai dengan akte kawin. Dan setelah itu keabsahan dokumen dicek di Dukcapil dan sah, barulah bank memproses data tersebut. Dan ketika ibu kondisi baik seperti yang ibu ceritakan di WA, ibu kondisi baik, artinya slipnya lancar, tapi bapak kondisinya macet. Lah, efek dari itu suami istri ini tidak bisa melanjutkan untuk pengajuan pinjaman bersertifikat yang tadi saya ilustrasikan. Tapi kalau kartu kredit itu tidak pernah menggagas itu bahasa Indonesia ya, tidak pernah mempermasalahkan
slik dari pasangan hidupnya. Jadi ibu tadi sudah bercerita tempatnya bapak itu macet, tempatnya ibu itu tidak macet. Lah, efeknya apa kalau ini nanti efek dari suami saya macet? Tidak ada efek apapun, Bu. Untuk hutang kartu kredit, selama ibu masih membayar paling tidak minimum P, selama ibu masih membayar paling tidak tepat waktu, itu artinya status kartu kredit Anda, slik Anda adalah lancar. Anda masih punya hak untuk naik limit. Bahkan Anda masih punya hak apply kartu kredit yang lainnya, walaupun pasangan hidup Anda sliknya jebol. Jadi khusus hutang kartu kredit itu bank tidak pernah mempermasalahkan sliknya pasangan hidup walaupun di KTP tertulis kawin. Jadi itulah yang saya jawab, Bu. Tidak ada perkara atas kartu kredit Anda selama Anda memang ingin masih melanjutkan, selama Anda masih mau membayar minimum P paling tidak, dan selama Anda masih membayarkannya tepat waktu paling tidak, itu artinya sliknya Anda baik-baik saja. Dan Anda masih bisa atau masih berhak untuk minta permohonan kenaikan limit, untuk mengajukan kartu kredit dari bank yang lainnya, itu masih punya hak. Dan tidak di hutang kartu kredit tidak pernah mempermasalahkan statusnya kawin, dimintai KTP-nya pasangan, tidak ada. Khusus kartu kredit. Tapi ketika ibu ingin pinjam hutang selain kartu kredit, terutama yang beranggunan, yang berjaminan sertifikat, untuk sementara waktu ibu tidak akan pernah bisa mengajukannya, karena efek dari bapak yang saat ini sedang mengalami macet hutang kartu kreditnya. Semoga penjelasan ini cukup jelas dan semoga ibu puas, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan masuk pertanyaan yang kedua, yaitu seorang bapak yang telah mengajukan permohonan keringanan dan telah menyertakan juga kesanggupan bayar, surat kesanggupan bayar. Saya akan rangkum pertanyaannya dan saya akan summary-kan dan saya akan bagikan pada Anda yang sedang menonton video ini. Bapak ini punya hutang kartu kredit macet dan melihat video saya akhirnya memutuskan untuk mengajukan surat permohonan keringanan dan menandatangani surat kesanggupan bayar. Lalu dikirimlah dua surat tersebut ke recovery department sebuah bank penerbit kartu. Setelah dikirim, bapak ini mulai ditelepon desk call untuk bernegosiasi. Intinya seperti yang telah saya ungkapkan di video yang lalu, desk call ini tidak membicarakan permohonan keringanan yang telah bapak tanda tangani, tidak pernah atau lebih tepatnya mengabaikan kedua surat ini, baik surat permohonan keringanan ataupun surat kesanggupan bayarnya diabaikan, malah diberikan opsi lain oleh desk call tersebut. Dan opsi lain ini ketika disodorkan ke desk call, bapak ini setelah mengkalkulasi, setelah memikirkan, tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Dan akhirnya bapak ini mengatakan, saya kalau yang seperti ibu tawarkan saya tidak mampu, saya maunya seperti yang surat yang saya tulis. Jawabannya tidak sebuah keramah tamahan, tapi adalah dijawab dengan, kalau gitu
akun Bapak akan kami kembalikan lagi ke bagian penagihan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pertanyaannya itu. Terima kasih Bapak, dan saya menebak atau menerka bahwa Bapak ini sedang sangat kecewa atas tanggapan Deskol atau atas tanggapan bank yang mengabaikan suratnya Bapak, tidak memberi kesempatan, bahkan mengancam akan kembalikan ke bagian penagihan lagi. Saya katakan kepada Bapak, jangan pesimis. Saya katakan kepada Bapak, jangan pernah stres. Silahkan Anda coba refresh bahwa tidak ada sebuah deal atau negosiasi itu tidak akan bisa satu kali deal dan itu selesai. Artinya apa? Jika Bapak saat ini sudah mengajukan, niat baik Anda tuangkan sesuai dengan kemampuan yang saat ini Bapak miliki, dan itu tidak direspon, ya anjuran saya ya Bapak santai-santai saja. Malah kalau saya ngomong, wah untung, wah bejo, tidak disetujui, artinya saya tidak jadi kehilangan uang. Karena itulah sikap dari bank. Atau kalau Anda lihat makna bunga dan denda, diibaratkan bank sebagai seorang penjual dan diibaratkan kita pemegang kartu kredit sebagai seorang pembeli. Penjual kepingin menjual produknya setinggi mungkin, pembeli ingin membeli produknya semurah mungkin. Jadi saat ini ada gap yang cukup besar, dan ini memang dianggap belum waktunya untuk pas. Ya nikmatilah kemacetan kita, nikmatilah teror Depkol, nikmatilah teror Deskol, dan jangan pernah anggap Depkol dan Deskol itu menjadikan sebuah beban hidup. Ini tidak menjadi beban hidup jika Anda style di mindset ini fine-fine saja. Deskol telepon ya diangkat. Pak, gimana bayar utangnya? Saya sudah ngajukan dan kamu tidak merespon. Jawab begitu. Selanjutnya Deskol cacat cuat, biarin. Depkol datang ya bilang, Pak ini gimana? Ini saya sudah tulis surat, saya sudah mengajukan dan tidak ditanggapi. Nah terus saya memang kuatnya hanya itu, mau apa? Dah itu aja. Dan biarkan waktu berlalu, fokuslah ke bekerja, tingkatkan kinerja Anda sampai akhirnya atau Anda tingkatkan pengumpulan uang untuk Anda tabung sendiri. Dan ketika omong kosong hari ini atau kemarin yang surat yang Anda buat adalah tawarannya adalah 2 juta misalkan. Ini saya misalkan. Ya tabunglah, tingkatkan kinerja Anda agar supaya Anda bisa sisihkan uang. Omong kosong sudah tersedia uang 3 juta misalkan. Dan ini benar-benar sudah benar-benar tidak akan mengganggu roda ekonomi Anda. Setelah Anda sudah terkumpul 3 juta, buatlah surat lagi. Sehingga ada yang namanya peningkatan. Tadinya nawar 2 juta, setelah ditolak itu tidak usah jadi beban, itu tidak usah jadi stres, enjoy saja, tabung saja lagi. Sampai nantinya Anda punya uang 3 juta, ya Anda mulai buat surat lagi. Bahasa kalau 2 negara perang itu adalah bernegosiasi itu adalah gencatan senjata.
Dan omong kosong itu gencatan senjata. Anda ajukan lagi 3 juta, mau enggak? Dan nanti akan direspon lagi. Dan omong kosong tadinya yang pertama 2, bank mintanya 5 misalkan. Sekarang di satu episode berikutnya Anda minta 3, bisa jadi bank akan minta 4. Masih ada gap lagi dan Anda memang mengatur kekuatan atau yang tahu kekuatan finansial Anda sendiri, tidak menemukan titik temu dan ini tidak bisa dipaksakan, ya jalankan lagi kehidupan biasa. Desk call telepon ya di enjoy ini aja, debt call datang ya diterima aja, fokus ke cari uang. Dan akhirnya bisa menyisihkan, omong kosong bisa menyisihkan 3,5. Ya, telepon lagi atau disurati lagi. Saya sekarang 3,5. Ini last call. Dan niscaya nanti akan ketemu titik tengahnya. Tadi omong kosong 2, bank 5. 3, bank 4. 3,5, bank mungkin di 3,750. Dan jika Anda merasa itu sudah kuat, ya sudah, langsung aja deal. Dan setelah deal mintalah black and white dari bank, dan itu Anda bayar. Dan setelah Anda bayar, Anda akan keluar SKL. Dan setelah Anda keluar SKL, nama Anda akan dibersihkan dari SID BI checking atau SLIC atas laporan dari bank penerbit kartu yang Anda pegang. Jadi jawaban saya begitu, Pak. Ketika Anda ditolak, itu tidak usah kelaran-laran, bahasa Jawanya keloro-loro hati, dibuat enjoy-enjoy saja. Dia mengancam mau dikembalikan ke bagian penagihan lagi, jawab saja, saya tunggu. Sebenarnya debt call, desk call ini jika Anda bisa mengatur mindset Anda ini tidak ada sebuah perkara hidup kok, Pak. Selama kita konsekuensi mau menerima telepon dari desk call, mau menghadapi debt call yang datang ke rumah atau tempat bekerja, itu poinnya itu. Ketika debt call, desk call berani mengganggu orang lain dan kita bisa galak, bisa mengumpulkan bukti, kita bisa kok protes. Lah kamu nagih saya sebagai pemegang kartu kredit, saya sudah melakukan kewajiban sebagai seorang debitur macet, kenapa kok kamu masih keluar dari aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia? Dilarang melakukan penagihan selain pada pemegang kartu kreditnya. Dan Anda bisa somasi bank itu, Anda bisa CC-kan ke OJK, bisa CC-kan ke lembaga yang melindungi hak-hak konsumen lainnya. Dan jika ini tidak ditangkapi, bisa Anda viralkan juga. Jadi itulah jawaban saya, dan semoga dapat memuaskan, dapat mengobati kegalauannya Bapak. Bagaimana Pak ini? Penawaran saya ditolak oleh bank, bahkan mengancam akan dikembalikan ke bagian penagihan lagi. Tak usah galau, tak usah risau, ambil satu hikmahnya, malah matur nuwun, saya tidak jadi kehilangan uang. Itulah jawaban saya, semoga Bapak puas, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan masuk pertanyaan yang terakhir, dikirim oleh seorang bapak lagi. Pertanyaannya panjang, saya simpulkan atau saya singkat. Pak, saya tahun 2020 akibat COVID saya macet. Dan di bulan April 2021 saya dapat kiriman dana dari saudara saya yang TKI dengan harapan untuk beridul fitri di tahun yang kemarin ini. Tapi yang terjadi ketika saudara saya itu mengirim di rekening saya, uang yang dikirim oleh saudara saya ini tidak masuk alias
hilang diambil untuk bayar kartu kredit, Pak. Bisakah saya menuntut bank ini? Baik, Pak, saya akan jawab. Saya cukup prihatin atas kondisinya Bapak, di mana Bapak dikirimi oleh seorang anggota keluarga dari negara seberang karena TKI, menurut WA-nya begitu, dan ternyata uang itu tidak bisa dinikmati oleh Bapak karena di auto debit. Itulah Pak konsekuensi yang harus kita antisipasi ketika kita gagal kartu kredit. Itu sudah saya ucapkan di video-video yang lalu, bahwa rekening yang ada sama di bank penerbit kartu kredit yang Anda macetkan itu harus selalu kosong, dan saya sudah mewajibkan untuk menutup. Jadi saya ceritakan dulu. Ini saya akan siarkan bagi Anda semua pemegang kartu kredit yang melihat di video ini, agar supaya Anda tidak kena tipu muslihat dari bank. Banyak orang yang berkata, atau banyak pemegang kartu kredit yang berpikir sangat simpel, saldo di rekeningnya dia itu adalah kecil, ngomong kosong itu 100.000. Ngapain saya repot-repot ke bank untuk nutup? Toh nantinya 100.000 kurangi administrasi bulan ke bulan akan habis. Itu cara berpikir dari pemegang kartu kredit yang masih nyepelek atau yang masih gampang. Asumsinya wong saldonya cuma 100.000, tiap bulan kena 15.000 ya berarti hanya bertahan 8 kali dah habis dan otomatis tutup sendiri. Itu salah. Bank ini hebatnya luar biasa. Dia sudah tahu kalau pemegang kartu kredit ini, nomor rekening tabungan ini adalah punya kartu kredit macet. Secara logika 100.000 dipotong administrasi 15.000 tiap bulan. Jika di database bank tidak mengindikasi bahwa pemilik rekening ini punya kartu kredit macet, betul akan tutup sendirinya. 100.000 kurangi 15.000 kurangi 15.000 kurangi 15.000, akhirnya selesai di 8 bulan kemudian. Tapi itu tidak akan terjadi ketika bank mengindikasi nomor rekening ini mempunyai kartu kredit macet ini. Itu tidak akan dihabiskan, bahkan ini sebagai bahasa Jawanya basangan atau jebakan Batman. Ini mbok 2 tahun pun tidak akan ditutup, mbok 3 tahun pun tidak akan ditutup. Harapannya bank ya tadi, jebakan Batman-nya masuk, seperti yang telah terjadi di Bapak tadi saya tanya. Di Bapak yang Bapak tanyakan pada saya. Ketika seorang anggota keluarga mengirim uang di rekening ini, langsung disikat. Jebakan Batman-nya dapat. Maka dari itu, saran saya kepada Anda pemegang kartu kredit yang lain yang saat ini sedang macet, segeralah Anda ke bank untuk melihat rekening yang saat ini Anda punya, dan langsung katakan bahwa saya mau memproses secara resmi untuk tutup. Ketika CSO mengatakan uang ini nanti akan tutup dengan sendirinya, jangan pernah Anda mentolerir itu. Pak, tidak perlu ditutup Pak, nanti toh ya habis sendiri. Tidak Bu, Pak, tidak Bu. CSO-nya kalau laki ya tidak Pak, CSO-nya kalau perempuan ya tidak Bu, saya maunya ditutup secara resmi. Sehingga setelah ditutup itu kita bisa buktikan mana ditutup, mana belum. Ketika Anda tutup secara resmi, omong kosong Anda punya bank PT Bank ATBK.
Cobalah Anda minta kepada teman untuk pura-pura transfer lewat ATM. Omong kosong nomor rekening Anda misalkan 015 XXX misalnya gitu ya, 10 digit ya. 015 XXX 10 digit Anda pura-pura transfer. Nanti kalau sudah ditutup itu jawabannya nomor rekening tidak dikenal. Dan itu Anda aman. Artinya sudah tutup normal. Tapi kalau Anda masih percaya dengan perkataan CSO, entah itu laki entah itu perempuan, nantinya akan ditutup dengan sendirinya. Buktikan mulut saya. Setiap kali Anda ngecek itu gampang sekali. Anda bisa cek lewat ATM melalui teman Anda. Coba pura-pura kamu transfer ke nomor rekening 015 XXX sampai 10 kali itu. Dan nanti nama Anda pasti masih muncul di ATM. Itu artinya jebakan Batman dari bank ini masih aktif dan senantiasa akan siap mensikat uang yang masuk di rekening Anda. Dan itu pun saya punya satu pengalaman yang cukup tragis seperti yang telah Bapak alami yang tanya dengan saya ini. Seorang klien saya itu bahkan kalau saya pelajari bank ini melakukan tipu muslihatnya luar biasa. Ibu, ada seorang klien ini masih pakai giro dari bank penerbit yang kartu kreditnya dimacetkan. Saya sampai kadang-kadang terheran-heran. Saya bertemu dengan ibu itu. Saya sedikit hanya menanyakan, loh Bu, kalau nggak salah kan PT Bank ATBK ini kartu kreditnya Ibu kan macet kan? Jawab dengan saya, ya macet Pak. Nah kok Ibu masih punya gironya? Bahkan Ibu mengeluarkan bilet giro. Ibu ini jawab, oh enggak ada masalah. Saya buka giro ya jalan lancar-lancar saja. Ternyata di suatu saat ibu ini jual beli rumah dan nilainya besar, masuk ke rekening giro ini bablas. Dan ibu itu stres luar biasa. Dan berkata pada saya, wah dulu saya kok enggak dengar ke katanya Pak Hani ya. Jadi ini menjadi sebuah musibah. Wes jual rumahnya bablas, uangnya pun juga bablas. Setelah saya menganalisa kasusnya ibu ini, artinya bank ini menghalalkan segala upaya. Kalau dianggap uang kecil, jebakan Batman-nya dia halal. Jadi ada 300.000, tidak mungkin 300.000 disikat. Misalkan utangnya 10 juta, ada 300.000 dok, dia tidak akan sikat 300.000. Ngapain uang receh? Supaya memberikan mindset kepada pemegang kartu kredit yang macet bahwa uangnya dia aman-aman saja, oh transaksi masih oke saja. Ketika sebuah dana yang besar dan dia nganggap ini memenuhi quorum untuk bayar kartu kredit, dia baru sikat. Jadi kalau kecil dia diarikan. Menurut saya ini sebuah tipu muslihat yang sangat-sangat tidak baik. Tapi ini terjadi. Jadi itulah jawaban saya Pak. Sekarang kalau sudah kadung, sudah selesai, sudah kebacut hilang, ya coba aja. Saya kan di pertanyaannya Bapak tidak menjelaskan nilai hutang Bapak berapa, nilai yang dikirim berapa. Hanya mengatakan bahwa uang itu hilang. Sekarang coba aja Anda analisa. Anda macet itu pokoknya berapa atau yang Anda pakai berapa dan yang dikirim saudara Anda TK ini berapa. Dan ketika mendekati ya Anda coba ke bank penerbit kartu, ya kalau gitu minta SKL-nya. Andaikan kurang sedikit, himbauan saya ya carikan uang supaya istilahnya jangan sampai kita nyonyor 2 kali. Kalau kurang sedikit ya sekalian SKL-nya biar keluar tebus sekalian Pak. Wong sudah nasi sudah menjadi bubur. Jadi Bapak tidak
nyonyor 2 kali. Tapi kalau gapnya jauh, omong kosong, hutangnya 10 juta, kirimannya 3 juta, ya tidak usah diurus. Yang Anda urus adalah penutupan rekening tersebut agar supaya ingat indikasi rekening kita sudah ditutup. Ketika kita coba melalui rekening teman pura-pura transfer, nomor rekening kita ini nomor rekening tidak ditemukan, itu artinya sudah ditutup. Tapi kalau ternyata nomor rekeningnya masih muncul namanya Anda, itu Anda sedang dikadali oleh petugas bank. Dan Anda pembukanya, Anda juga berhak menutupnya. Jika bank tidak melakukan atau tidak mau menutup rekening itu, Anda bisa class action. Kenapa kok tidak boleh tutup? Jangan sampai Anda ingin menjadikan itu jebakan Batman. Itulah pertanyaan yang bisa saya jawab, Pak. Saya sangat prihatin. Semoga Bapak bisa menerima jawaban ini dengan sukacita dan segera mengurus ke bank. Jika masih mendekati jumlah yang dikirim saudara Anda dan mendekati dengan pokok hutang, idealnya Anda ke bank untuk menanyakan sisa hutangnya berapa. Kalau nilainya sedikit, bereskan Pak, supaya tanggung, supaya SKA-nya keluar. Tapi kalau nilainya besar, Anda hanya sebatas ke bank untuk menutup rekening itu agar supaya tidak terjadi jebakan Batman berikutnya. Terima kasih, dan itulah 3 pertanyaan yang telah saya jawab di topik serba-serbi hadapi kolektor episode yang keempat. Dan saya selalu menanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Bisa Anda kirimkan ke kolom komentar channel YouTube. Bisa Anda kirimkan ke email omasolusiindonesia@gmail.com. Omasolusi Indonesianya kecil semua dan tanpa spasi @gmail.com. Ataupun Anda bisa WA di nomor 0851 00517473. Jangan menyerah. Tetap semangat dan ingat, badai pasti berlalu.